Salam inovasi. Bertemu kembali dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan Diploma SM. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak sekitar accident investigation. Apa yang dimaksud accident investigation atau investigasi kecelakaan kerja? Mohon penjelasan dan tujuannya apa, Pak? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Hari ini kita bincang-bincang tentang accident investigation atau investigasi kecelakaan kerja. Jadi bukan hanya investigasi tentang apa pencurian aja kita lakukannya. Jadi kecelakaan kerja di pabrik atau di tempat kerja juga kita lakukan investigasi yang bertujuan agar tidak terulang kembali ya. Jadi kita menemukan penyebab-penyebab sebenarnya dari orang-orang yang kita tanyain, dari data-data yang kita ambil. Sehingga memang tujuan daripada investigasi itu adalah untuk memperbaiki kondisi pada waktu akan datang. Apa penyebab utama kecelakaan kerja itu Pak? Nah, jadi di accident investigation itu kalau kita belajar safety itu ada the real cause namanya, dia itu penyebab utama. Jadi antara lain kalau di safety itu disebut dengan 3 penyebab dasar. Yang pertama bahasa Inggrisnya basic cause. Jadi basic. Jadi yang termasuk basic cause ini antara lain manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan itu aware nggak tentang safety di perusahaan itu? Ada nggak keputusan-keputusan ketiga yang mengikat karyawan supaya karyawan itu taat? Kemudian dalam termasuk basic cause faktor personal orang yang bekerja ya, itu udah punya budaya ketiga yang baik nggak dia? Kemudian faktor environmental faktor itu masuk basic. Terus ada yang disebut dengan indirect cause, penyebab yang tidak langsung ya. Penyebab langsung itu misalnya tingkah laku orang yang bekerja atau perilaku orang bekerja, perilaku sembrono misalnya, itu kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan unsafe act. Atau satu lagi unsafe kondisi, jadi kondisi peralatan, kondisi suasana di situ tidak mencerminkan nilai-nilai keselamatan kerja. Tapi ada juga yang disebut dengan direct cause. Nah, jadi penyebab langsungnya ya. Nah, kalau di teori safety itu disebut dengan pelepasan energi atau bahan berbahaya yang tak terencana. Jadi misalnya ada benda jatuh, nah itu kan energi dia tidak terencana, kemudian bocor bahan kimia. Nah itu. Nah dari 3 penyebab ini, basic cause, indirect cause, dan direct cause itulah yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nanti kita lihat mana yang paling dominan, basic cause-nya atau indirect cause-nya atau direct cause-nya. Jadi itulah yang harus kita teliti dalam investigasi. Langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam investigasi kecelakaan kerja? Nah, jadi langkah-langkah itu perlulah persiapan ya, persiapan. Jadi dalam persiapan ini kita harus tentukan orang yang menyelidiki ya. Jadi dia harus mahir ya, mahir mewawancara, menginvestigasi. Kemudian dia kalau bisa mengetahui prosedur operasi. Jadi supaya dia tahu persis nanti apa penyebabnya ya. Kemudian mempersiapkan alat investigasi itu bisa kamera, video, rekaman, catatan notes, tempat-tempat plastik untuk ngumpulin misalnya ada serpihan ya kebakaran misalnya kan, itu diambil nanti bisa diteliti di laboratorium. Jadi kemudian persiapan merekam fakta, jadi interview nanti itu diambil semua, diagram di control room nanti diambil cap di control room, kemudian merekam fakta, ya kemudian interview. Jadi kurang lebih ini yang dilakukan.
lakukan dalam langkah-langkah persiap investigasi. Dalam investigasi tersebut ada istilah change analysis. Mohon penjelasannya, Pak. Nah, change analysis, jadi analisis perubahan. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia change itu perubahan. Jadi, nah di sini salah satu alat yang perlu kita periksa, misalnya di rumah-rumah orang nggak step kerjanya. Ya, misalnya kan udah ada yang baku ya, dia mau cepat, nah itu di rumahnya, jadi atau cara kerjanya dirubah atau alat itu. Ada yang di pabrik itu istilahnya di bypass, ya. Di bypass. Artinya ada alat satu lagi supaya ini tetap hidup, di bypass namanya. Nah, itu disebut dengan change analysis. Itu kita analisis terus, kita kejar terus. Kalau jangan-jangan ini penyebabnya nanti ya, change analysis. Jadi itulah yang disebut dengan ada nggak perubahan prosedur, perubahan operasi, perubahan alat, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan change analysis. Kita analisis perubahan-perubahan itu. Biasanya ada laporan yang dibuat dalam investigasi tersebut. Kira-kira bentuknya bagaimana, Pak? Jadi laporan itu yang dimaksud nanti laporan investigasi ya. Jadi setiap ada kerjaan itu kan harus kita buat laporannya. Antara lain informasi latar belakang kejadian, kapan, di mana kejadian itu, siapa yang terlibat, personel yang melakukan pekerjaan itu kita tanya semua. Peristiwa kecelakaan itu di mana, urutannya apa, tipe kecelakaan, terbakar, atau luka parah, apa gitu. Kerusakan alat apa saja yang rusak, atau sumber-sumber energi yang menyebabkan pelepasan energi tadi teorinya itu kan. Jadi itu yang disebut dengan laporan. Kemudian laporan hasil diskusi juga harus dibuat. Carilah yang tadi yang saya sebut direct cause, indirect cause, basic cause-nya itu. Jadi kita kejar ini semua. Kira-kira itu yang dilaporkan. Bolehkah Bapak sampaikan formulir minimal yang dipersyaratkan dalam laporan tersebut? Nah, ada 3 formulir minimal yang harus dibuat dalam investigasi itu, dan itu udah baku ya. Jadi kalau nanti saudara-saudara ikut pelatihan tentang IT dan investigasi, ya yang pertama laporan yang karyawan itu celaka sendiri itu buat ya. Udah disiapkan itu apanya listnya ya. Itu disebut dengan Employers Report of Injury Form. Kemudian laporan atasannya, Supervisor Accident Investigation Report. Kemudian laporan siapa tadi, si investigatornya tadi kan, Insiden atau Accident Investigation Report. Jadi ini dikumpulkan menjadi satu laporan yang lengkap dan untuk membuat kesimpulan. Bentuk rekomendasi yang disampaikan apa saja, Pak? Nah, sesuai dengan hasil-hasil yang dijelaskan di atas tadi, jadi si investigator atau nanti berdasarkan rapat dengan manajemen, dibuatlah laporan saran dan rekomendasi namanya. Rekomendasi ini tujuannya untuk mencegah terulangnya kecelakaan kerja. Maka tindakan segera, jadi tindakan segera dan jangka panjang dari upaya memperbaiki. Nah, memperbaiki tadi basic cause, misalnya ada kekurangan di segi manajemen tadi kan, atau personal faktor tadi kan. Nah itu harus dapat tadi waktu diinvestigasikan, manajemennya nggak menyiapkan alat-alat keselamatan, kurang membuat prosedur, dibuatlah basicnya. Kemudian laporan untuk memperbaiki indirect cause. Indirect cause tadi kan unsafe act, tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Jadi lingkungan itu dibersihkan, diperbaiki lagi, ditata ulang ya kondisinya. Mungkin tadi Pak Anas menyebutkan orang daerah kerja di situ, jadi
dibuat sirkulasi udara yang baik. Ya, jadi untuk improve indirect cause dibuat. Kemudian yang terakhir improve direct cause-nya. Ya, kenapa tadi bocor ya? Kenapa tadi lepas energi? Jadi misalnya perpipaan, semuanya diperbaiki, perlindungan diri orang diberikan, kemudian struktur kondisi kerja juga diperbaiki. Kira-kira itulah rekomendasi yang perlu kita sampaikan ke perusahaan untuk memperbaiki kondisi pada yang akan datang. Terima kasih Pak, bincang-bincang tentang investigasi kecelakaan kerja dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan, Diploma SM. Salam inovasi. Salam inovasi, selamat bertemu kembali.